Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Nuraini dari absen 15 dari program PGMI 3C. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat mengenai pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum. Di sini ada 7 pokok bahasan. Yang pertama, model humanistik. Yang kedua, model subjek akademik. Yang ketiga, model rekonstruksi sosial. Dan yang keempat, ada model teknologi. Yang kelima, model pendidikan gerak. Keenam, pendidikan petualangan. Yang ketujuh, yaitu pendidikan kebugaran. Nah, untuk subbab yang pertama yaitu model humanistik. Model humanistik adalah model yang mengembangkan kurikulum yang menekankan pengembangan intelektual, kepribadian, potensi kemampuan, minat dan bakat, serta kebutuhan peserta didik. Ciri-ciri model humanistik ada 5. Yang pertama, partisipasi, integrasi, relevansi, diri anak, dan juga tujuan. Nah, yang selanjutnya yaitu model subjek akademik. Model kurikulum ini merupakan model yang berbasis ilmu yang menekankan isi kurikulum berupa materi ilmu dan pengetahuan yang berasal atau diambil dari disiplin ilmu. Metode ini merupakan salah satu metode yang tertua. Yang selanjutnya ada model rekonstruksi sosial. Model kurikulum ini adalah model yang menganut paham pendidikan interaksional dan kerjasama antara pendidik, peserta didik, kepala sekolah, orang tua, dan juga masyarakat, yang menekankan pemecahan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dengan pembelajaran yang bersifat kooperatif. Tujuan dari model kurikulum ini yaitu untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, untuk ciri-cirinya yaitu yang pertama, peserta didik dihadapkan pada masalah-masalah yang bersifat universal. Dan yang kedua, kegiatan belajar dipusatkan pada masalah-masalah yang urgent. Dan yang ketiga, kurikulum disusun seperti roda dengan menempatkan tema utama masalah yang dikaji. Dan yang selanjutnya yaitu model teknologi. Model teknologi merupakan model berbasis kompetensi dan kecakapan kerja yang berbentuk aplikasi teknologi pendidikan dan dapat berbentuk penggunaan perangkat keras maupun lunak. Nah, untuk ciri-ciri kurikulum ini yang pertama, tujuan diarahkan pada penugasan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk-bentuk perilaku. Dan yang kedua, metode pembelajaran yang merangsang peserta didik untuk maju sesuai dengan kecakapan dalam menguasai tugas, serta pengajaran yang dilakukan secara perorangan. Yang ketiga, bahan ajar banyak diambil dari disiplin ilmu. Yang terakhir, ada evaluasi dilakukan setiap saat pada akhir pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ada model pendidikan gerak. Model ini merupakan model yang menekankan penugasan konsep gerak yang dipelajari pada kegiatan pendidikan jasmani. Pelaksanaan ini menggabungkan dua konsep, yaitu konsep dasar fundamental dan konsep gerak. Konsep dasar atau konsep gerak dasar fundamental ini ada 3 gerak. Yang pertama lokomotor, non-lokomotor, dan juga manipulatif. Nah, yang selanjutnya pendidikan petualangan. Pendidikan petualangan merupakan metode kurikulum yang berupa pembelajaran multi-indrawi yang menggunakan alam terbuka, masyarakat, lingkungan masing-masing sebagai pendekatan pembelajaran. Pendidikan ini digunakan untuk mengembangkan metode dan kurikulum baru yang digunakan dalam pembelajaran. Dalam pendidikan petualangan ini ada 3 bidang garapan, yaitu hubungan ekologi, pengembangan keterampilan fisik, dan hubungan interpersonal. Dan yang terakhir ada pendidikan kebugaran. Program kurikulum ini menekankan pentingnya kebugaran jasmani dan gaya hidup sehat pada peserta didik. Perencanaan model ini berasumsi bahwa aktivitas jasmani merupakan inti dari gaya hidup yang sehat dan memerlukan pengetahuan mengenai kebugaran jasmani. Pengetahuan ini
Pengetahuan ini dapat berupa hubungan aktivitas dan kesehatan, keterampilan jasmani, dan komitmen terhadap keutamaan latihan. Itulah pemaparan materi singkat dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.